Pernahkah kamu merasa sudah berusaha menjadi orang baik, tetapi yang kamu dapat justru kekecewaan? Kamu membantu ketika orang lain kesulitan. Kamu mengalah saat terjadi konflik. Kamu memaklumi kesalahan orang lain berulang kali. Namun anehnya, semakin baik kamu, semakin sering kamu dianggap biasa. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang meminta. Dan pada akhirnya, kamu bertanya dalam hati, apa salahnya menjadi orang baik? Filsafat Stoik memiliki jawaban yang mungkin tidak nyaman didengar. Menurut para Stoik, masalahnya bukan pada kebaikanmu, masalahnya adalah ketika kebaikan berubah menjadi kebutuhan untuk disukai, ketika kamu berbuat baik agar diterima, ketika kamu membantu karena takut dianggap jahat, ketika kamu mengorbankan dirimu sendiri agar tidak mengecewakan orang lain. Saat itulah kebaikan kehilangan nilainya. Karena itu bukan lagi kebajikan, itu adalah ketergantungan. Banyak orang hidup dengan keyakinan bahwa jika mereka cukup baik, semua orang akan menghargai mereka. Tetapi kenyataan tidak bekerja seperti itu. Ada orang yang menghargai pengorbananmu, ada juga yang menganggapnya sebagai kewajibanmu. Ada orang yang berterima kasih, ada juga yang merasa berhak menerima lebih. Dan kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain menilaimu. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah niat dan tindakanmu. Bayangkan sebuah pohon yang memberikan buah. Pohon tidak memilih siapa yang boleh menikmati hasilnya. Ia hanya tumbuh sesuai kodratnya. Namun pohon yang sehat juga memiliki akar yang kuat. Ia tidak tumbang hanya karena semua orang mengambil buahnya. Begitu pula manusia. Kamu boleh menjadi baik, tetapi jangan sampai kehilangan batas. Kamu boleh membantu, tetapi jangan sampai menghancurkan dirimu sendiri. Kamu boleh peduli, tetapi jangan sampai hidupmu dikendalikan oleh penilaian orang lain. Salah satu pelajaran paling penting dalam Stoicisme adalah memahami perbedaan antara kebaikan dan pengorbanan yang tidak bijaksana. Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Tidak semua masalah orang lain harus menjadi tanggung jawabmu. Tidak semua hubungan layak dipertahankan. Terkadang, mengatakan tidak adalah bentuk kebijaksanaan. Terkadang, menjauh adalah bentuk keberanian. Dan terkadang, diam adalah bentuk kekuatan. Banyak orang takut menetapkan batas karena khawatir kehilangan orang-orang di sekitarnya. Namun, kenyataannya, orang yang hanya bertahan karena mereka bisa memanfaatkanmu memang bukan orang yang layak dipertahankan. Orang yang benar-benar menghargaimu akan tetap menghormati batas yang kamu miliki. Mereka tidak akan marah karena kamu menjaga dirimu sendiri. Mereka tidak akan pergi hanya karena kamu berhenti mengorbankan hidupmu demi kenyamanan mereka. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Nilaimu ditentukan oleh karaktermu, oleh integritasmu, oleh kemampuanmu untuk tetap melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada yang memuji. Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah karena terlalu banyak memberi, mungkin ini saatnya bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang berbuat baik atau aku sedang berusaha membeli penerimaan dari orang lain? Karena hidup yang tenang bukanlah hidup yang membuat semua orang senang. Hidup yang tenang adalah hidup yang selaras dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Berbuat baiklah, tetapi jangan mengorbankan harga dirimu. Pedulilah, tetapi jangan kehilangan dirimu sendiri. Dan ingatlah, kamu tidak harus disukai semua orang untuk menjadi manusia yang berharga. Terkadang, kedamaian datang ketika kamu berhenti berusaha menyenangkan semua orang dan mulai menghormati dirimu sendiri.